Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Tegar Radiansyah dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Kali ini saya akan mempresentasikan mata perkuliahan ilmu pendidikan dengan membahas mengenai materi tentang Ki Hajar Dewantara, peletak dasar pendidikan nasional. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai latar belakang Ki Hajar Dewantara. Terlahir dengan nama Suwardi Suryaningrat, lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Tanggal itulah yang kelak kemudian diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional oleh pemerintah Indonesia. Beliau berasal dari keluarga bangsawan, tepatnya di Kadipaten Puro Pakualaman, Yogyakarta. Suwardi Suryaningrat merupakan cucu dari Sri Pakualam III. Ayahnya bernama KPH Suryaningrat. Dari pihak ibu adalah Raden Ayu Sandiah yang masih merupakan keturunan Sunan Kalijogo. Ketika masih kecil, Suwardi mendapatkan pendidikan agama dari Kiai Haji Abdurrahman. Beliau adalah seorang ulama atau kiai dari pesantren Kalasan, Yogyakarta. Pendidikan formalnya beliau dapatkan di Europees Language School atau ILS yang menggunakan bahasa Belanda sebagai pengantarnya. Setelah tamat sekolah, Suwardi melanjutkan ke Quid School atau sekolah guru Belanda selama 1 tahun dan kemudian pindah ke Schooltoet Opleiding voor Inlandse Artsen atau Stovia di Jakarta dengan menggunakan beasiswa. Keaktifan dalam mengikuti organisasi dan peran serta dalam pergerakan nasional. Ki Hajar Dewantara juga aktif di Budi Utomo pada tahun 1908 dan mendapatkan tugas yang cukup menantang di Biro Propaganda. Disitulah beliau mencoba untuk mengorbankan semangat dan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesatuan dan persatuan Indonesia. Pada tanggal 25 Desember 1912, beliau mendirikan Indisci Party sebagai partai politik pertama beraliran nasionalis di Indonesia bersama dengan Dr. Dawes Dekker atau Danu Dirja Setiabudi dan Dr. Cipto Mangunkusumo. Indisci Party, partai pertama politik berideologi nasionalis dengan tujuan tegas, yakni Indonesia Merdeka. Oleh karena itu pula, Indisci Party kemudian ditolak menjadi badan hukum oleh pemerintah Belanda pada 11 Maret 1913 dengan alasan organisasi ini dapat membangkitkan nasionalisme rakyat untuk menentang Belanda. Pada tahun itu juga Suwardi mengkritik perayaan 100 tahun bebasnya Belanda dari penjajahan Prancis pada November 1913. Beliau mendirikan Komite Bumi Putra yang merupakan komite tandingan dari Komite Perayaan 100 Tahun Kemerdekaan Bangsa Belanda dari Prancis. Komite Bumi Putra mengkritik perayaan tersebut yang akan dirayakan secara besar-besaran dengan menarik uang dari rakyat jajahannya. Kritikan Ki Hajar Dewantara tersebut dimuat di surat kabar milik Dawes Dekker berjudul Seandainya Aku Seorang Belanda atau Ik eens Nederlands was. Secara spontan, hal itu membuat pemerintah kolonial meminta bantuan Sri Pakualam III dan KPH Suryaningrat agar mereka mendatangi Suwardi di Bandung untuk membujuknya agar tidak radikal. Namun mereka berdua justru berpesan, ingatlah seorang bangsawan tidak akan menelan ludahnya sendiri. Keaktifan dalam mengikuti organisasi dan peran serta dalam pergerakan nasional. Pada akhirnya Gubernur Jenderal Hindenburg kemudian menjatuhkan hukuman tanpa proses pengadilan pada Suwardi berupa hukuman internering atau pembuangan ke Pulau Bangka bersama dengan Dr. Dawes Dekker dan Dr. Cipto Mangunkusumo.
Dalam hukuman tersebut mereka menginginkan untuk dibuang ke negara Belanda karena dianggap akan lebih bermanfaat dengan mempelajari banyak hal ketimbang dibuang ke daerah terpencil sebelumnya. Ternyata permintaan tersebut dikabulkan dan mulai bulan Agustus tahun 1913 mereka berada di Belanda sebagai pelaksanaan hukuman. Hal itu tentu tidak disia-siakan oleh mereka, terutama Suwardi dengan memperdalam tentang pendidikan dan pengajaran hingga berhasil mendapatkan Europees Akte di negeri Belanda. Suwardi juga bekerja sebagai jurnalis guru taman kanak-kanak atau Vrobel School untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan menabung untuk pulang ke Indonesia. Mendirikan Taman Siswa atau dari awal berdiri sampai kemunduran Taman Siswa. Pada tahun 1919, Suwardi dapat kembali ke Indonesia dan setelah itu berusaha mencurahkan perhatiannya di dunia pendidikan sebagai alat untuk meraih kemerdekaan Indonesia. Kemudian pada 3 Juli 1922, beliau mendirikan sebuah perguruan bercorak nasional, yakni National Underwich Institute Taman Siswa atau Perguruan Nasional Taman Siswa. Corak pendidikannya dapat dikatakan sebagai paduan pendidikan gaya Eropa yang telah beliau pelajari selama di Belanda dan seni budaya Jawa tradisional yang merupakan latar sosialnya sejak awal. Ketika seni budaya Jawa tradisional yang menjadi latar belakangnya dan itu merupakan salah satu paduan dari gaya pendidikannya. Ketika genap berusia 40 tahun, menurut perhitungan tahun Saka, Suwardi Soryanirat lalu mengganti namanya menjadi Ki Hajar Dewantara. Setelah Taman Siswa berkembang di berbagai daerah, Ki Hajar Dewantara kemudian mewakafkan seluruh perguruan taman siswa kepada Persatuan Taman Siswa pada tanggal 7 Agustus 1930. Perkembangan taman siswa yang begitu pesat dan mendapat apresiasi dari rakyat banyak tentu membuat gelisah pemerintah Hindia Belanda waktu itu. Kemudian diterbitkanlah Ordonansi Sekolah Liar atau Wilde Scholen Ordonantie yang melarang sekolah swasta beroperasi tanpa izin dari pemerintah berkuasa. Ditentukan bahwa sekolah-sekolah swasta harus menggunakan kurikulum dari pemerintah dan gurunya harus tamatan dari sekolah guru pemerintah. Kalau taman siswa menaati ordonansi tersebut, maka taman siswa akan tutup karena taman siswa menggunakan kurikulum sendiri dan pamong atau guru dari sekolah guru taman siswa sendiri. Masih di mendirikan taman siswa atau awal berdiri sampai kemunduran taman siswa. Ki Hajar Dewantara, pendiri dari taman siswa, tidak tinggal diam. Perlawanan dilakukan dengan menjalankan taman siswa seperti biasa, tidak berpengaruh oleh ordonansi tersebut. Pamong yang ditangkap dan tidak boleh mengajar harus diganti oleh pamong yang lain. Dengan semboyan ditangkap satu tumbuh 1000. Selain itu, Ki Hajar Dewantara juga mengirim surat kepada Gubernur Jenderal Belanda yang ada di Bogor, yang isinya beliau akan melawan ordonansi tersebut sekuat-kuatnya dan selama-lamanya dengan cara diam. Akhirnya pada tahun 1934, ordonansi tersebut dicabut karena Taman Siswa mendapatkan dukungan dari gerakan politik nasional, termasuk Budi Utomo, untuk terus melawan ordonansi yang merugikan pendidikan pro-rakyat tersebut. Kemunduran dari Taman Siswa terjadi ketika banyak pamong yang kritis ditangkap, dan termasuk mereka yang berada di cabang-cabang Taman Siswa. Sementara itu, pamong pengganti lebih banyak diam dan tidak berani kritis untuk menjaga keselamatan perguruan. Tidak kritisnya Taman Siswa tersebut yang jelas berbeda dari sikap kritis Ki Hajar Dewantara yang pada akhirnya menjadikan Taman Siswa tidak lagi diperhitungkan dalam konteks politik dan pendidikan nasional. Selain itu, kebijakan Orde Baru dalam mendirikan sekolah dasar Impres secara massal juga menjadikan sekolah taman siswa sebagai peminat, karena SD Impres dianggap lebih prestis, murah biayanya, dan berkualitas.
dinobatkan menjadi Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan Indonesia yang pertama. Ki Hajar Dewantara mendapatkan kehormatan sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan Republik Indonesia, yakni mulai tanggal 19 Agustus 1945 sampai pada tanggal 14 November 1945 atau sekitar 3 bulan. Pada tahun 1945 sampai 1950 adalah masa revolusi fisik di mana perjuangan bangsa Indonesia melawan Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia yang dapat dijalankan oleh Ki Hajar Dewantara ketika menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Pengajaran. Praktis dalam waktu yang sesingkat itu tidak banyak program yang beliau lakukan. Peran besarnya justru memang tidak terlihat ketika menjadi pejabat resmi negara, melainkan dalam lingkup yang lebih luas ketika meletakkan dasar-dasar pendidikan nasional. Dan sebelum resmi menjadi Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan RI, Ki Hajar Dewantara lah yang menyusun rencana pengajaran bagi Indonesia Merdeka. Rencana tersebut antara lain 1. Undang-Undang Kewajiban Belajar, 2. Pendidikan dan Pengajaran Nasional Bersendikan Agama dan Kebudayaan Bangsa, 3. Perkembangan Kebudayaan Bangsa, yang keempat pendirian sekolah-sekolah swasta yang dibiayai oleh pemerintah, yang kelima susunan pelajaran pengetahuan dan kepandaian umum sesuai dengan rencana pelajaran, yang keenam susunan sistem persekolahan, 7. Ketentuan pelajaran bahasa dan kebudayaan, 8. Ketentuan tentang pendidikan rakyat, yang ke-9 Balai Bahasa Indonesia. Membentuk putra pada masa kependudukan Jepang dan mendapat gelar doktor honoris causa dari UGM. Di saat kependudukan Jepang di Indonesia pada tahun 1943 dan pada saat itulah Ki Hajar Dewantara bersama dengan Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Kiai Haji Mas Mansur membentuk Putra atau Pusat Tenaga Rakyat. Hingga anggota organisasi Putra ini dijuluki dengan sebutan 4 Serangkai, dikarenakan keempat tokoh tersebut mempunyai pemikiran dan usahanya untuk memajukan rakyat dari penjajahan yang pada saat itu Jepang berada di Indonesia. Dan secara resmi berkat peranannya dalam dunia pendidikan dan menjadi peletak dasar yang pertama dimulainya pendidikan di Indonesia, maka Ki Hajar Dewantara mendapatkan penghormatan dengan gelar Dr. Honoris Causa dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 1957. Pemikiran dan karya dari Ki Hajar Dewantara yang sampai sekarang ini diterapkan dalam hal pendidikan di Indonesia. Ki Hajar Dewantara merupakan salah satu tokoh yang meninggalkan karya yang besar utamanya dalam dunia pendidikan atau edukasi. Gagasan beliau yang terkenal yaitu membentuk Taman Siswa yang merupakan sebuah forum diskusi dan berkumpul dalam hal berdiskusi mengenai materi kependidikan dan secara umum dikenalnya memang Taman Siswa. Tetapi Taman Siswa memiliki beberapa bagian-bagian khusus seperti Taman Indria atau Taman Kanak-kanak, Taman Muda atau Sekolah Dasar, Taman Dewasa atau Sekolah Menengah Pertama, Taman Madya atau Sekolah Menengah Atas, Taman Karya Madya, Sekolah Menengah Kejuruan, Taman Guru, Sekolah Pendidikan Guru, dan Sarjana Wiyata atau Perguruan Tinggi. Dan sekarang lebih dikenalnya seperti Taman Kanak-kanak atau di PAUD, Sekolah Dasar atau SD, Sekolah Menengah Pertama atau SMP, Sekolah Menengah Atas atau SMA dan atau Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK, serta perguruan tinggi. Selain itu, Taman Siswa juga tidak sependapat dengan model pendidikan barat yang waktu itu didasarkan pada perintah rejering, hukuman atau touch, dan ketertiban atau orde. Model-model seperti itu dianggap oleh Ki Hajar Dewantara hanya akan mendatangkan tekanan batin dan intelektual pada siswa. Pendidikan yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan yang bebas dan tanpa paksaan, dan beliau memberikan suatu sikap atau tindakan yaitu ngomong, among, dan ngemong.
momong yang berarti mengasuh, among yang berarti bergaul, dan ngemong yang berarti mendidik. Yang dapat disimpulkan yaitu cara mendidik atau mengasuh anak atau siswa harus dengan perlakuan yang baik, tegas dan jelas, dan dapat dijadikan contoh agar pelajaran dapat diterima dengan baik. Pemikiran dan karya dari Ki Hajar Dewantara yang sampai sekarang ini diterapkan dalam hal pendidikan di Indonesia. Ki Hajar Dewantara juga menciptakan sebuah gagasan pemikiran yang nantinya akan berguna sebagai pedoman pendidikan di Indonesia dan diterapkan hingga saat ini, yaitu seperti ing ngarsa song tulodo atau apabila berada di depan harus dapat memberi contoh, ing madya mangun karso atau apabila berada di tengah harus dapat memberi gagasan yang mendorong kemajuan, dan tut wuri handayani ketika di belakang harus dapat memberikan dukungan atau dorongan. Saat ini juga gagasan yang diciptakan oleh Ki Hajar Dewantara yang masih relevan dan digunakan untuk semboyan pendidikan di Indonesia adalah Tut Wuri Handayani dan dijadikan simbol pendidikan di Indonesia. Dari beberapa penjelasan di atas, sudah jelas bahwa Ki Hajar Dewantara adalah seorang tokoh yang berjasa dan berperan penting bagi bangsa Indonesia dalam hal peran penting pendidikan bagi rakyat Indonesia. Maka oleh karena itu Ki Hajar Dewantara merupakan seorang tokoh yang berperan dalam peletak dasar pendidikan nasional. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.